saya ke RPS dulu. Di RPS kan kalau kita lihat CAT itu dilaksanakan minggu ke-13, betul ya? Nah, saya ingin kita mengerjakannya hari ini, tapi bertahap, gitu ya. Jadi kalau di RPS ini kan pengerjaannya di hari itu, gitu ya. Nah, tapi saya ingin mengubah sedikit konsepnya kalau teman-teman setuju, ya. Makanya saya bertemu di sini bersama kalian, tetap harus meminta meminta pendapat kalian, gitu ya. Kak Mardi sakit ya? Gitu ya. Halo, Halo, Bu. masih dengarkan saya? Iya, Bu. HP-nya jatuh, Bu. Oke. Oke, baik. Oh, ya. Jadi kan kalau CAT itu dikerjakan di hari H, di minggu ke-13 itu, saya berpikir nanti dia terlalu buru-buru, gitu ya, sehingga bisa saja hasilnya tidak terlalu maksimal, gitu ya. Maka saya berpikir seperti ini. Hari ini kalian akan bertemu berdua-berdua di kelompok dan kalian berdiskusi untuk memilih berita, kan dua ya minggu lalu kan, memilih dua berita untuk dianalisis dengan pendekatan framing, ya. Jadi dengan analisis framing. Jadi setelah saya jelaskan dan kalian setuju, maka setelah sinkronus ini langsung diskusi bersama temannya. Apa yang dikerjakan hari ini? Hari ini yang dikerjakan adalah kalian bersama-sama mencari dua berita yang akan kalian analisis, dan dua berita ini membahas topik yang sama. Supaya apa, teman-teman? Supaya kita bisa melihat yang kemarin saya jelaskan. Ya, yang kemarin saya jelaskan. Yang di awal ini kan kita bicara ini ya. Bisa saja satu media melihat dari sisi ini, tapi media yang lain bisa tetap melihat dari gambar yang di belakang. Paham ya? Nah, tapi topiknya mungkin sama, hanya kronologinya yang mungkin berbeda gitu. Karena dilihat dari beberapa kepentingan seperti yang kita bahas minggu lalu. Paham ya? Ya? Oke, Bu. ada pertanyaan? Nah, apa yang kalian akan bahas? Kalian akan terbantu dengan ini. Jadi sebetulnya tetap membandingkan teks ya seperti yang kita lakukan di UTS, tapi ini lebih simpel. Kalau yang kita bandingkan di UTS adalah adalah cerpen, maka yang kita bandingkan di sini yaitu teks ya, teks berita dengan topik dua berita dengan topik yang sama untuk menganalisisnya dengan analisis framing seperti yang kita bicarakan minggu lalu. Kalian akan terbantu dengan perangkat framing ya. Jadi masalah apa yang dibahas ya, peristiwa apa, kemudian apa penyebabnya, jadi siapa aktor di balik itu. Nah, tapi bentuknya mungkin bisa seperti ini dulu untuk membuat poin-poinnya dulu. Maka di dalam analisis kalian tetap akan membahas pendahuluan, isi, dan penutup, gitu ya. Tapi mungkin maksimal 5 halaman. Jadi antara 3 sampai 5 halaman. Ya. Mungkin saja hanya 3 halaman sih. Ya, bergantung pada jenis berita yang kalian pilih. Gitu. Kalau beritanya misalnya hanya satu paragraf gitu ya, mungkin tidak sampai juga 3 halaman sih. Saya tidak usah menentukan minimal halamannya ya, tapi maksimal 5 halaman lah
ya. Maksimal 5 halaman, jangan terlalu banyak. Gitu ya. Oke, saya coba ke kalian sebentar. Nah, tahap pertama ini, hari ini yang kalian kerjakan adalah berdiskusi bersama temanmu, memilih 2 berita yang membahas topik yang sama. Usahakan media yang menyorotinya itu berbeda, gitu. Misalnya Metro TV dengan TV One misalnya, atau kalau dia media cetak gitu ya, atau koran elektronik misalnya Media Indonesia dengan Kompas misalnya, gitu. Jadi headline-nya itu ataupun tema besarnya itu sama, paham ya maksudnya ya? Jadi kalian coba lihat nanti cara mereka menyoroti masalahnya, lalu disesuaikan dengan perangkat framing yang saya jelaskan minggu lalu. Paham nggak ya teman-teman? Paham, Bu. Paham. Nah, kalau itu sudah dilakukan, nanti per jam 9 gitu ya, tapi kita bisa tetap diskusi by asinkronus dari WA. Ya, karena WA grup itu lebih gampang untuk kita lihat bersama gitu ya. Kalaupun jaringan ngadat, dia tetap masih bisa kita baca lah gitu. Walaupun telat sedikit, tapi masih bisa lah gitu. Nah, jadi kalian punya waktu untuk mengerjakan ini selama 1 minggu. Jadi dari sekarang, pagi ini kalian sepakat berita mana, lalu kalian catat poin-poinnya sesuai perangkat framing, lalu kalian mulai menganalisis sesuai dengan pembagian yang kalian sepakati di kelompok nanti, baru pengumpulannya minggu depan. Ya, itu opsi 1. Opsi 2, kita tetap melaksanakan sesuai RPS, dan hari ini kita akan masuk lanjutan dari materi kita. Kalian pilih 1 atau 2. Tadi saya sudah kasih tahu keuntungan dan kerugiannya ya. Keuntungannya kalau kita kerjakan dia bertahap, itu membantu kalian untuk mengerjakannya dan memahaminya dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa punya waktu berdiskusi langsung di jam ini. Dan otomatis hasilnya kemungkinan besar akan lebih baik. Dan kita punya waktu untuk saling tanya jawab. Gitu. Walaupun memang sebetulnya ini masih tahap awal sebelum kita lakukan, karena ini adalah kegiatan yang akan mirip kita lakukan di UAS nanti. Maka saya ingin kalian sudah fasih dulu di KAP. Gitu maksud saya. Paham ya? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada pertanyaan? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Silakan Kirai. Berarti dikumpulnya sebelum kelas studi literatur atau pas di jam 9, Bu, untuk minggu depan? Minggu depan itu bisa sampai sore lah ya, sampai jam 6 sore gitu. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Yang jelas saya sudah dapat hasilnya minggu depan. Lalu kalau misalnya ada hal yang menurut saya perlu kalian perbaiki, karena kan KAT ini adalah peluang untuk memperbaiki nilainya masih bisa kan, beda sama UAS dan UTS gitu. Jadi kalau sudah saya terima per minggu depan, lalu saya cek, lalu misalnya ada yang perlu diperbaiki, nah saya bisa kasih lagi ke teman-teman untuk memperbaiki gitu. Gitu kira-kira, supaya membantu kalian. Itu tujuan saya. Oke, saya akan voting langsung. Yang setuju angkat tangan. Yang setuju silakan angkat tangan. Saya akan lihat berapa orang. Ya, saya hitung sampai 5 ya. 1, 2,
3, 4, 5. Dah, 34 orang itu sudah lebih dari setengah dari kelas ya, 36. Jadi saya pikir kita mari sama-sama, tujuannya baik kok, untuk memberi ruang aja ke kalian berdiskusi supaya nanti hasilnya lebih baik. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita masih punya rentang waktu di jam ini sampai, jangan di hari H juga, minggu depan, karena minggu depan kan sudah pengumpulan. Ya, sebelum hari H minggu depan masih bisa bertanya. Gitu ya teman-teman ya. Maka sekarang langsung bertemu dengan kelompoknya berdua, langsung cari. Kalau sudah ketemu dengan beritanya, kalian sepakat untuk mencari poin-poin sesuai perangkat framing, lalu nanti kalian membagi poin-poin mana yang akan dianalisis oleh siapa gitu. Jadi bisa untuk membuat peta konsepnya dulu dengan tabel tadi, tapi nanti tetap akan mengikuti analisis 3 bagian. Jadi pendahuluan, isi dan penutup. Di isi inilah nanti kalian akan ceritakan perbedaan antara media 1 dan media 2 dalam menyoroti kasusnya. Kira-kira seperti itu. Iman, silakan. Enggak, Bu. Enggak kepencet, Bu. Oh, oke. Baik. Ya. Oke, itu saja teman-teman. Ada pertanyaan? Supaya kita langsung ke kelompok. Iya, di saya sih semuanya sudah hadir ya, 54 orang. Sip, kalau tidak ada, kita langsung ke kelompok saja. Nanti kalian berdoa masing-masing untuk menutup kelasnya. Oke? Ya? Baik, Bu. Ya, baik. Sampai Baik, ketemu. Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Thank you. Thank you, Bu. Terima kasih, Bu.